semuanya, perkenalkan nama saya Angela Stefani. Saya dari kelas 3 PHP 1 dengan NIM 19190035. Di video kali ini saya akan membahas tentang arsik ikan mas dari Sumatera Utara. Arsik ikan mas ini merupakan menu utama dan hidangan khas Sumatera yang biasa banyak ditemukan di Tapanuli. Arsik ini merupakan makanan dengan menggunakan ikan mas atau jenis ikan lainnya sebagai bahan dasar untuk dimasaknya. Tapanuli ini merupakan daerah atau kawasan pesisir, sehingga pastinya banyak olahan yang menggunakan bahan dasar ikan. Pembuatan arsik ini menggunakan beberapa rempah dan bumbu. Kok di masakan arsik ikan mas ini warnanya kuning ya? Jangan-jangan pakai pewarna buatan lagi. Terus gak sehat dong buat kita. Tenang dulu, di sini pembuatan arsik ikan mas ini bisa menghasilkan warna kuning karena pewarna alami. Pewarna alaminya itu yaitu kunyit. Nah, apa sih keunikan arsik ikan mas ini? Keunikan arsik ikan mas ini itu terdapat pada sisiknya. Sisiknya itu tidak dibuang, melainkan ikut diolah bersama masakan ini. Loh, kenapa nggak dibuang? Nah, kegunaannya itu untuk biar ikannya itu tidak mudah hancur saat dimasak, karena proses pemasakan ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama. Tentunya harus dibersihkan terlebih dahulu hingga ke bagian perutnya. Kenapa kok perutnya juga harus dibersihin? Ya tentu karena bumbu arsik ini tuh akan dimasukkan ke bagian perutnya juga agar bumbu ini tuh lebih meresap. Saya akan menyebutkan resep atau bahan-bahan dari arsik ikan mas ini. Yang pertama, ada ikan mas atau jenis ikan lainnya. Ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini berguna untuk menghilangkan bau amis dengan menggunakan teknik lumuran karena aroma yang segar dan rasa yang asam. Ada kacang panjang dipotong-potong, daun bawang batak atau lokyo, bagian akarnya dibuang. Ada garam untuk lumuran, ada gula, dan ada air untuk merebus. Ada bumbu halusnya juga atau bumbu yang dilumatkan. Ada cabai merah keriting, cabai rawit, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, jahe, serai. Serai ini diambil bagian putihnya, diiris lalu dihaluskan. Kenapa kok harus diiris dulu sih, nggak langsung dihaluskan? Karena serai ini kan berbentuk panjang dan besar. Untuk memudahkannya dalam menghaluskan, harus diiris terlebih dahulu. Dan ada garam untuk pemberi rasanya. Lalu ada bahan lainnya juga. Ada serai yang dimemarkan, ada lengkuas yang dimemarkan, bunga kecombrang yang dibelah, andaliman yang ikut dilumatkan, dan asam glugur yang kering. Di sini juga saya akan memberikan informasi mengenai apa sih perbedaannya lengkuas, jahe, dan kunyit. Jadi, lengkuas ini memiliki tekstur kulit yang lebih kasar dibandingkan jahe. Warna kulitnya itu lebih terang daripada jahe dan dagingnya berwarna lebih putih. Kalau jahe sendiri ini udah jelas aroma yang paling kuat. Warna kulitnya juga coklat muda. Teksturnya lebih halus daripada lengkuas dan warna dagingnya itu berwarna cenderung kuning. Kalau kunyit, bentuknya itu lebih kecil dari lengkuas dan jahe. Warna kulitnya lebih gelap, cenderung ke coklat tua. Dan warna dagingnya oranye, dan inilah yang membuat warna pada masakan agar menjadi lebih cerah. Gimana sih sejarah penyebaran bumbu dan rempah di wilayah Sumatera? Jadi, dulu itu rempah pada mulanya dibawa melalui jalur sungai untuk dijual di sejumlah pasar di Palembang. Walaupun dulu nggak ada jalur darat, tidak ada yang namanya daerah terpencil di Sumatera.
karena semua daerah itu bisa terhubung melalui anak-anak sungai dan juga sungai besar. Jadi sungai ini itu sebagai sarana untuk melayarkan rempah-rempah dan melakukan perdagangan rempah. Dan di sini ada dua jenis rempah, ada rempah endemik dan rempah spesifik. Rempah endemik itu rempah yang populer seperti kayu manis. Rempah spesifik itu rempah yang hanya tumbuh di daerah tertentu di Indonesia, sehingga rempah ini tuh jarang diketahui. Contoh rempah spesifik itu andaliman atau merica Batak. Jadi andaliman ini hanya bisa tumbuh di daerah tertentu di Sumatera Utara. Jadi andaliman tumbuhnya itu terpengaruh karena faktor tanah dan ketinggian tertentu. Nah, andaliman ini termasuk dalam jenis jeruk-jerukan. Secara geografis, persebarannya itu banyak tumbuh di Cina dan di Himalaya. Terus, kenapa persebarannya bisa ada di Indonesia dan terutama di Sumatera? Nah, jadi itu semua karena proses perdagangan, di mana proses perdagangan itu melalui Sumatera. Terus, di Indonesia sendiri, andaliman ini tumbuh liar di Sumatera Utara pada ketinggian 1.200 hingga 1.400 meter di atas permukaan laut. Nah, andaliman memiliki aroma yang unik, segar, rasa pedas, dan getir, serta hangat. Andaliman sendiri sulit untuk berkecambah. Andaliman juga memiliki manfaat, yaitu berpotensi sebagai pengawet, menggantikan pengawet sintetik. Selanjutnya ada kemiri. Kemiri tumbuh di wilayah atau iklim tropis. Persebarannya mulai dari Cina dan India, yang kemudian menyebar ke kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia, terus bergerak menuju Selandia Baru dan Polinesia, kemudian tersebar ke seluruh wilayah Nusantara termasuk Sumatera, dan dijadikan rempah-rempah sebagai manfaat utamanya. Seperti yang kita ketahui, itu biji kemiri berwarna putih, aroma sedap ketika dimasak. Persebaran ini terjadi karena perdagangan yang ada zaman dahulu. Selanjutnya ada bumbu, yaitu bawang merah. Bawang merah telah digunakan sejak zaman dulu sebagai obat untuk mencegah atau menyembuhkan berbagai penyakit. Meski dikenal sejak dulu kala, tanaman bawang merah ini bukan berasal dari Indonesia. Umumnya dibawa dari daerah asalnya, yaitu Asia Tenggara sekitaran Palestina dan India. Kemudian dibudidayakan di Indonesia karena manfaatnya yang begitu besar untuk kehidupan masyarakat. Bangsa Mesir sering melakukan atau melukiskan bawang merah pada patung-patung dan tugu-tugu mereka pada zaman 3200 hingga 2700 sebelum Masehi. Nah, jadi bawang merah ini dapat tersebar di Sumatera karena adanya jalur perdagangan dan penjualan berada di Sumatera, sehingga dibudidayakan dan tersebar mulanya di Sumatera. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bumbu dan rempah yang terkandung pada arsik ikan mas serta karakteristik bumbu dan rempahnya. Saya akan membahas bunga kecombrang, bawang batak atau lokyo, serta kunyit. Bunga kecombrang merupakan bumbu penyedap yang menghasilkan aroma segar, rasa asam mirip jeruk lemon, dan pedas seperti jahe, serta aroma yang harum seperti serai. Kemudian ada bawang batak atau lokyo. Bawang batak atau lokyo banyak ditemukan pada masakan-masakan khas Batak, berbentuk bawang daun yang mungil dengan daun kecil panjang. Warna ujung tangkai atau bonggolnya itu cenderung putih. Rasanya mirip bawang-bawangan lainnya seperti bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Aromanya seperti bawang tetapi lebih khas. Selanjutnya ada kunyit. Kunyit dijadikan sebagai pewarna alami kuning pada masakan arsik ikan mas ini, dan manfaatnya untuk menghilangkan bau amis. Kunyit juga sebagai pengawet makanan, mempunyai kandungan bersifat antibakteri. Oleh karena itu, kunyit berfungsi sebagai pengawet alami, menggantikan pengawet sintetik.
Kunyit juga memiliki kandungan zat warna kurkuminoid, di mana perannya itu untuk memberikan warna kuning. Nah, selanjutnya kita akan bahas karakteristik bumbu dan rempah yang ada pada arsik ikan mas. Di sini dikelompokkan menjadi 3, yaitu karakteristik bumbu kering dan utuh, karakteristik bumbu segar dan lumat, serta karakteristik bumbu segar dan diiris. Pada masakan arsik ikan mas ini, pengelompokan tersebut sesuai bumbu dan rempah yang ada. Karakteristik bumbu kering dan utuh yaitu asam gelugur. Asam gelugur digunakan secara kering dan utuh, dimasukkan pada saat proses memasak. Yang kedua ada karakteristik bumbu segar dan lumat. Di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, kemiri, kunyit, jahe, serai, dan andaliman, di mana bumbu-bumbu dan rempah-rempah tersebut dihaluskan dan dilumatkan. Kemudian ada karakteristik bumbu segar dan diiris, yaitu seperti serai, lengkuas, bunga kecombrang. Pada bumbu-bumbu ini, mereka hanya dimemarkan atau dapat disebut iris kasar. Nah, pesan dan kesan dari saya adalah sudah seharusnya sebagai generasi penerus bangsa untuk ikut serta menjaga dan mempertahankan warisan kuliner di Indonesia ini, agar kelak tidak diakui atau dirampas oleh negara lain. Menurut saya juga sudah seharusnya kita lebih paham dan mengetahui tentang bumbu dan rempah serta masakan daerah khas Indonesia agar lebih maju, berkembang, terkenal, dan tidak terlupakan. Terima kasih. Berikut ini merupakan beberapa sumber dan artikel yang saya ambil.